Ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa, ini ya, mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan tuh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi, yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, sini ada di situ, ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi, rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga, ini benar atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu, ini benar atau tidak, malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu, tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi ataupun dokumen yang otentik lah, Prof? Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada sampling ya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Ya, teman-teman, sampai sekarang kita belum pernah lihat bahwasanya kasus ijazah Joko Widodo sudah selesai, tapi masih sekarang kasus ijazah Joko Widodo saja diteliti karena sampai sekarang Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazah itu. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh para netizen tentang cuplikan video tadi.
orang pintar dan jujur seluruh Indonesia kalah sama satu orang bodoh dan licik yang memalukan. Nah, artinya teman, kita sebagai masyarakat Indonesia ataupun rakyat biasa, ya rakyat Indonesia seluruh kalah sama satu orang bodoh dan licik yang memalukan. Ya, karena si Jokowi ini dia sangat licik, ya. Dia bisa menyembunyikan ijazahnya itu. Dia tidak pernah menunjukkan ijazahnya itu. Ya, dia sangat pandai ya dalam memperlihatkan ijazahnya itu, karena dia takut kalau misalnya dia ketahuan. Mana tahu kan ijazahnya itu ijazah palsu. Jadi makanya Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya itu. Nah, teman-teman, apapun ceritanya, kalau orang bohong pasti akhirnya akan menuai. Ya, memang benar teman-teman, apapun ceritanya itu kebohongan, pada akhirnya itu nanti ataupun akhir ceritanya, orang bohong akan pasti menerima dan menuai apa yang telah diperlakukan dan diperbuatnya itu. Ya, bangsa Indonesia dijajah Belanda 150 tahun, tapi kalah dengan yang cuma 10 tahun daya rusaknya dan menyengsarakan rakyat. Ya, benar kata Bang Hotman, normalnya begitu sebagai manusia, sedangkan Jokowi kan bukan manusia. Ya, orang pintar jadi keblinger gara-gara satu orang yang tidak benar. Kalau barang itu asli, ngapain takut dipegang? Ya, memang benar. Nah, teman-teman, di sini dikatakan dan disampaikan Jokowi jagoan pamer karena ijazah UGM kampus ternama. Kalau Jokowi punya ijazah asli, pasti sudah diperlihatkan. Ya, teman-teman, di sini dikatakan bahwa Jokowi itu jagoan pamer karena ya ijazah UGM kampus ternama. Kalau Jokowi punya ijazah asli, pasti sudah diperlihatkan di depan publik ataupun di depan umum. Nah, intinya banyak orang pintar yang ikut dalam berbohong. Hanya orang gila yang tidak pernah mengakui kesalahan tapi mau menjarakan orang. Ya, teman-teman, hukum di NKRI ataupun di Indonesia bobrok, terutama di institusi kepolisian. Ya, 100% cuman dilindungi Polri dan UGM. Semua orang pada bodoh gara-gara kasus ini. Sudahnya palsu ditutupi dan terus diperdebatkan ulah kebodohan oleh pintar yang katanya berintegritas. Salam akal sehat, salam waras, salam kebajikannya. Amin. Nah, teman-teman, buat apa waktu ini buat acara reuni settingan? Banyak ngeluarin biaya, uang tunjukin ijazah selesai. Kalau begini ya, memang semakin yakin palsu itu barang karena tidak berani untuk ditunjukkan ataupun tidak berani menunjukkan. Nah, Kapolri Listio perusak hukum melanggar undang-undang pengkhianat negara. Semoga ada penegak hukum yang amanah dan jujur. Ini pengalihan fufu-fafa asli. Ya, teman-teman, dari dagelan akal bulus mobil SMK itu aku sudah curiga akal bulus Joklower Cor itu kuliahnya gak jelas kok punya ijazah. Dari sini saja kita masyarakat bisa memikirlah atau bisa mikirlah sehebat apapun Joklower Orch itu tetap kebohongan boroknya. Nah, semangat terus Bang Hotman, kasus ijazah Jokowi usut sampai tuntas. Ya, Razman sekarang gabung ke Jokowi. Teman-teman, bagaimana negara kita ini bisa menjadi negara maju dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kesenjangan kesejahteraan dan kemakmuran. Ya, rakyat atau rakyat. Kalau negara ini tidak bisa menjunjung tinggi integritas tanpa kesetaraan, bukankah kesuraman negara saat ini karena korupsi dan penegakan hukum yang hancur yang diakibatkan karena integritas dan kejujuran yang hilang? Ya, ikut menyamaikan bangsa dan negara IDR kebohongan dan kebohongan anhek mafia, tambang mafia, tanah mafia, laut dan pantai mafia, hutan mafia, ideologi sumber daya manusia, serta ekosistem yang ada di bumi Nusantara. Ya, teman-teman, Jokowi sama timnya belum semua omongan bohong semua,
tidak takut kena azab. Kalau memang Jokowi punya ijazah asli, musuhnya sudah pasti dipenjara semua sama si Mulyono. Ya, kalau hukum tegak dan benar-benar tegak, si Plester mati hina udah masuk penjara 6 tahun silam. Malahan si Plester mati hina yang berseratus narapidana malah dijadikan komisaris di Garuda Airport. Negara macam apa ini? Hukuman macam apa ini? Ya, di sini teman-teman, lanjut lagi. Bang Hotman, semoga amanah. Beginilah masalahnya Jokowi selalu minta di persidangan. Nah, karena pelaku penegak hukum yang ada di persidangan nanti itu sudah setting ataupun dipesan sedemikian rupa. Bang, makanya dia akan percaya diri bahwa pelaku penegak hukumnya nanti akan membela dia rusak. Kalau sudah seperti itu rakyat yang akan adili nanti nepalkan saja. Nah, teman-teman penegak hukum, apa nggak tahu itu foto ijazah bukan foto Jokowi? Mau diperdebatkan apa lagi? Prabowo tidak mau keluarkan abolisi karena Jokowi udah gunakan ijazah palsu mengalahkan Prabowo 2 kali dalam Pilpres 2014 dan 2019. Ya, kalau saya sebagai masyarakat menilai masalah ijazah Jokowi simpel saja. Ijazah Jokowi menganggap dokumen pribadi, makanya Jokowi tidak mau menunjukkan. Maka punya ijazah Jokowi karena aib Jokowi, makanya takut untuk menunjukkan. Ya, di sini Allah uji siapa yang beriman membela yang hak dan siapa yang kufur membela kezaliman. Ya, Pak Hotman Paris H2PA ungkap seterang-terangnya ijazah Jokowi yang selama ini masih dilindungi oleh UGM dan Barreskrim. Kami yakin Pak Hotman bantu ungkap ijazah Jokowi ditunjukkan dan harus terbukti asli. Nah, teman-teman, orang paling ganteng di segala cuaca sekaligus paling ganteng, 7 keturunan, 5 tanjakan, 4 tikungan selama 3 periode izin absen hadir. Ya, teman-teman, UGM, polisi, jaksa, dan hakim ini kok seperti gak ngerti masalah kebenaran dan keadilan. Apa kira-kira memang ahlinya ahli hukum, ahlinya ahli sering-sering mulek, bikin malu negara yang sudah bayar banyak di pajak rakyat. Kalau ada rakyat yang curi ayam, cepat ditangkap dan diadili. Nah, teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk di-subscribe.